Bosku. Jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3151. Tebak siapa yang dibunuh. Semakin dia melihat cabang yang mati, semakin seperti pedang. Bagian yang dipegang Ye Junlin adalah gagangnya, dan bagian depannya adalah badan pedangnya. Secara keseluruhan itu adalah pedang. Setelah mendengar jawaban ini, mata Ye Junlin berbinar. Ya, itu pedang. Seru Ye Junlin. Ah. Setelah mendengar jawaban ini, semua orang yang hadir terkejut. Ini. Apa artinya ini? Apa niatnya? Semua orang memandang Ye Junlin dengan rasa ingin tahu dan kaget, menunggu kata-kata selanjutnya. Nomor 1. Orang-orang ini gemetar, dan mereka tidak berani bertanya. Mereka semua menunggu Ye Junlin untuk berbicara. Ye Junlin meraih dahan itu dan tersenyum dan berkata, "Ketika saya melihatnya, saya merasa seperti pedang. Saya sengaja tidak membuangnya, tetapi menyimpannya." Dr. Dark bertanya dengan sengaja, "Tuan Ye, tinggalkan dahan yang mati." "Ya, bukankah ini seperti pedang? Tentu saja digunakan untuk membunuh orang." Ye Junlin mengatakan ini. Semua penonton gemetar. Mereka merasakan hawa dingin menyerang tubuh mereka, membuat mereka gemetar tak terkendali. Patah hati setelah semua. Semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan mereka merasakan serangan mematikan. Mereka akan jatuh ke neraka. Kuci. Kuci. Banyak orang mulai terengah-engah. Suara napas tak henti-hentinya, di mana-mana. Ada juga suara napas terengah-engah, dan suara tubuh gemetar. Kekacauan langsung terjadi di lapangan. Dr. Dark terus bertanya, siapa yang harus dibunuh? Begitu pertanyaan itu keluar. Dalam sekejap, semua suara di lapangan menghilang. Bahkan suara nafas pun tidak terdengar. Pada saat ini, seolah-olah waktu dan ruang telah berhenti. Semua orang berdiri di sana dan tidak berani melakukan apapun, bahkan tidak bernapas. Sama seperti patung. Bukan makhluk hidup sama sekali. Ye Junlin tersenyum, memandang ketujuh pembuat keputusan, dan bertanya, menurutmu siapa yang harus aku bunuh? Bung. Pertanyaan ini seperti petir. Ketujuh orang itu ketakutan. Ini menyiratkan mereka. Pada saat ini, semua orang mengerti. Ye Junlin pasti tahu bahwa merekalah yang menipu lotus salju berusia 100.000 tahun. Apakah Anda tidak tahu segalanya tentang rangkaian operasi ini dan menanyakan siapa yang harus dibunuh? Jelas bahwa mereka akan membunuh mereka. Suasana tiba-tiba menjadi tegang, dan bahkan dikatakan bahwa pedang itu terhunus. Saat ini hening sampai mati, dan saat berikutnya situasi di lapangan akan meledak. Semua orang sangat gugup. Mereka tidak ingin sepenuhnya berbalik melawan Ye Junlin untuk saat ini. Dan mereka masih memiliki sedikit ilusi tentang sumber daya Ye Junlin. Bagaimana jika itu hanya kebetulan? Bagaimana jika masih ada harapan untuk sumber daya? Pada saat ini, nomor 3 tiba-tiba berkata, tentu saja kita ingin membunuh musuh bersama kita, Hydra. Ya, tentu saja, Hydra. Pada tanggal 1, mereka mulai setuju. Mereka semua kagum dengan kecepatan reaksi No. 3. Yang terlalu cepat. Rasa malu itu langsung teratasi. Ye Junlin dan yang lainnya juga senang. Responnya sangat cepat. Rasa malu itu langsung teratasi. Dia melihat cabang dan tersenyum dan berkata, tentu saja Hydra akan membunuh. Tapi tidak dengan cabang ini. Cabang ini untuk membunuh orang lain. Nomor 3 segera bergema. Ya, tidak peduli apa itu. Itu adalah digunakan untuk membunuh musuh pula. Nomor 1 segera dengan berani berkata, Tuan Ye, berhenti bercanda. Sekarang bayi besar kita telah melihatnya juga. Di mana? Sumber dayanya? Atau mari kita bicara tentang hal-hal lain. Tuan Ye belum pernah melihat sumber daya. Apakah ada kecelakaan? Melihat ini, Ye Junlin tersenyum. Jangan khawatir. Saya sudah mengatur sumber daya untuk Anda. Anda dapat yakin. Ye Junlin mengatakan pengaturannya,
secara alami diatur di neraka. Tapi setelah semua orang mendengarnya, harapan pun tersulut. Saya pikir harapan itu benar-benar ada. Bab 3152, Anda berpura-pura tidak tahu kan? Ketika Dr. Dark melihat semua orang tersenyum lagi, dia tertawa liar di dalam hatinya. Bukannya sumber daya tidak dikirimkan kepada Anda, tetapi Anda hanya memiliki begitu banyak uang untuk membeli hidup Anda. Sudah dibayar. Saya akan mengirimkan sumber daya kepada Anda lagi. Nyawa orang-orang Anda tidak cukup. Pada tanggal 1, mereka juga menunjukkan ekstasi. Dan ketika mereka mendengar Ye Junlin mengatakan ini, mereka merasa sedikit di dalam hati mereka. Apa maksud Tuan Ye sekarang? Seseorang bertanya. Ye Junlin mengambil cabang dan berkata, apakah Anda tahu dari mana ini berasal? Seseorang menipu saya tentang sumber daya teratai salju berusia 100.000 tahun. Pada akhirnya, sumber daya itu tertipu. Tetapi salju berusia 100.000 tahun Lotus tidak melihatnya. Pihak lain hanya menyerahkannya pada cabang milikku ini. Ah, ada apa? Apa? Untuk menipu Tuan Ye seperti ini. Mencari kematian. Nomor 1 dan yang lainnya berpura-pura untuk terkejut. Pada saat itu, saya merasa bahwa cabang ini seperti pedang. Dan saya bersumpah bahwa saya akan menggunakan cabang mati ini untuk menembus tubuh si penipu. Ye Junlin berkata dengan dingin. No. 1 dan yang lainnya hanya merasakan aura dingin menyelimuti mereka. Bahkan ada gambaran di benak mereka. Mereka tertusuk ranting mati ini. Semua orang bergidik keras, seolah-olah mereka kesakitan. Banyak orang yang menerima pesanan hadiah saya menipu saya selama waktu itu. Saya mengingat mereka satu persatu. Kemudian mereka semua pergi untuk membalas dendam. Ye Junlin melanjutkan. Hah. Mendengar ini, semua orang sepertinya memikirkan sesuatu. Bukankah orang-orang di seluruh dunia mati beberapa hari yang lalu? Ratusan ribu orang tewas. Meski jumlahnya tidak banyak. Tetapi di seluruh dunia, orang-orang ini mati dalam 1 hari 1 malam. Ini sangat mengejutkan. Ini juga termasuk organisasi seperti Night Watch of the Siberian Union. Beberapa hari terakhir telah menyebabkan kepanikan besar. Apakah ada yang tahu siapa yang melakukannya? Adakah yang tahu hubungan apa yang mereka miliki? Sekarang Ye Junlin mengatakan ini. Mereka tampaknya mengerti. Siapa bilang orang-orang ini tidak memiliki kesamaan? Mereka semua telah menipu sumber daya Ye Junlin. Mungkinkah Ye Junlin membunuh mereka semua? Kutu buku. Memikirkan hal ini, hati semua orang tenggelam. Jika demikian, ada banyak masalah. Mungkinkah Ye Junlin mengetahuinya dari awal hingga akhir? Dia sudah tahu bahwa orang-orang ini berbohong padanya. Jadi Anda sudah menyiapkan. Oke. Sekarang, mereka tidak berani memikirkannya. Jika Anda memikirkannya secara mendalam, saya khawatir mereka akan berkeringat dingin. Bahkan Hydra datang untuk menipuku. Mereka mengira aku menipu. Mereka sangat yakin bahwa mereka tidak membawa dewa untuk melihatku. Pada akhirnya, ketiga pemimpin dan 20 anggota terbunuh. Ye Junlin bergumam pada dirinya sendiri. Tapi di mata semua orang, dia seperti iblis. Itu membuat mereka terengah-engah. Saya tidak tahu bagaimana itu. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada hari ketika Hydra membawa 5.000 dewa. Ye Junlin melirik semua orang dan berkata, "Yah, saya semua telah membalas dendam. Tapi apa? Beberapa musuh yang belum saya lakukan. Saya menunggu mereka untuk maju dan mengakuinya. Misalnya, mereka berbohong kepadaku dengan lotus salju berusia 100.000 tahun. Aku menunggu mereka mengakuinya sendiri. Kelompok orang ini benar-benar melakukan pekerjaan yang sempurna, sehingga sulit bagi orang untuk mengetahuinya." Ye Junlin tiba-tiba melihat ke nomor 1 mereka bertanya, "Apakah Anda tahu siapa yang berbohong kepada saya dengan lotus salju berusia 100.000 tahun?" Nomor 1 menggelengkan kepalanya. Nomor 2 menggelengkan kepalanya. No. 3 berkata langsung, "Aku tidak tahu. Itu seharusnya Hydra, kan?"
Semua orang menggelengkan kepala satu persatu. Pura-pura tidak tahu. Ye Junlin tersenyum. Kamu berpura-pura tidak tahu, kan? Lalu aku akan memberimu pengingat. Hah? Pengingat? Pengingat apa? Sama seperti semua orang tercengang. Of. Ranting kering di tangan Ye Junlin telah berubah menjadi pedang tajam dan menembus tubuh No. 3. Darah berceceran, menunjukkan efek hujan dan kabut, bergoyang. Cum di wajah semua orang di sekitar Anda. Bab 3153. Apakah Anda ingin saya terus mengingatkan? Tidak ada tanda. Bunuh itu. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Termasuk Dr. Dark. Mereka semua tercengang. Mengetahui bahwa Ye Junlin akan melakukannya. Tapi tidak tahu kapan dia akan melakukannya. Itu sangat tiba-tiba. Saya pikir saya akan melakukannya lagi setelah beberapa saat, tetapi saya tidak berharap untuk melakukannya secara tiba-tiba. Lapangan itu membeku. Semua orang terkejut lagi. Tidak sampai darah panas mengalir di wajah semua orang bereaksi satu persatu. Ye Junlin memulai. Menusuk nomor 3 dengan cabang mati. Ini. Bagaimana mungkin? Tapi fakta berdarah ada di depan semua orang. Darah mengucur dari tubuh No. 3. Uci. Ye Junlin mengeluarkan dahan yang mati dari tubuh No. 3. Nomor 3 di depannya menatap Ye Junlin dengan tidak percaya. Sepasang bola mata menonjol keluar, dan mereka akan terbang keluar. Diperkirakan Ye Junlin menikam dan membunuhnya tanpa bereaksi. Bahkan tidak memikirkannya. Mengapa Ye Junlin tiba-tiba mengambil tindakan? Pada saat ini, tubuh No. 3 jatuh ke tanah, membangunkan banyak orang. Semua orang menoleh. Secara khusus, 6 pembuat keputusan lainnya baru-baru ini tercengang. Siapa yang tidak kaget melihat nomor 3 jatuh tiba-tiba? Kecuali mereka, semua orang terkejut tak terkira. Semua tercengang. Ini seperti kabur dalam pikiranku. Tidak bisa mengetahui banyak hal. Dengan kata lain, saya kehilangan akal untuk waktu yang singkat, dan otak saya kosong. Darah merangsang saraf mereka dengan ganas. Tapi butuh waktu lama untuk bereaksi. Aku mengingatkanmu. Tidak bisakah kamu ingat? Ye Junlin berkata dengan dingin. Nomor 1 adalah yang pertama bereaksi. Dia membuka mulutnya untuk berbicara, tapi dia masih selangkah di belakang. Aku. Begitu kata-katanya keluar, Ye Junlin meraih No. 2 di sebelahnya. Cabang mati di tangan kanannya menembus langsung ke lehernya, dan darah berceceran di mana-mana. Ini sesederhana dan kasar seperti rumah pertanian biasa yang membunuh ayam. Bola mata kedua menonjol, dan bola mata akan terbang keluar. Dia masih memiliki sedikit kesadaran, dan dia ingin berjuang dan bergerak. Tetapi dia menemukan bahwa tubuhnya benar-benar kaku, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kesadaran menghilang sedikit demi sedikit, dan tubuh menjadi semakin kaku sampai mati. Terkejut. Ini semua terlalu mengejutkan. Pertama nomor 3, sekarang nomor 2. Tidak ada tanda-tanda. Kuncinya adalah apakah itu nomor 2 atau nomor 3, tetapi mereka semua adalah dewa. Mereka adalah kelompok terkuat di organisasi ini. Ketujuh pengambil keputusan ini menggunakan kekuatan mereka untuk keuntungan pribadi, menggunakan sumber daya terbaik untuk diri mereka sendiri. Setelah selesai, mereka akan memberikannya kepada orang lain. Karena itu, ketujuh orang itu juga yang terkuat di organisasi. Akibatnya, di tangan Ye Junlin, dia hanya seperti orang biasa, tanpa waktu atau kesempatan untuk bereaksi. Pertama kali, mungkin No. 3 tidak memperhatikan dan diserang oleh Ye Junlin. Tapi nomor 2 Ye Junlin berhasil lagi kali ini. Cukup untuk menunjukkan kekuatan Ye Junlin. Ini menghancurkan mereka. Pada akhirnya, tubuh No. 2 juga jatuh dengan keras ke tanah. Ini membuat semua orang gemetar, dan 2 orang terbunuh berturut-turut. Semua orang sepertinya menyadari sesuatu. Ye Junlin sepertinya tidak ada di sini untuk mengirim sumber daya sama sekali. Dia sepertinya ada di sini untuk membalas dendam.
Ide itu meledak di benak banyak orang. Hei! Ye Junlin mengeluarkan cabang yang mati. Tanpa menunggu Ye Junlin bertanya kali ini, nomor satu berkata terlebih dahulu, Tuan Ye salah paham. Salah paham, kenapa ini? Kenapa kau membunuh kedua saudaraku tanpa alasan? Tuan Ye tidak menjelaskan dengan jelas. Dia sedikit cemas, takut Ye Junlin akan melakukannya lagi. Orang lain yang bereaksi satu demi satu juga berkata, ya, Tuan Ye salah paham. Bagaimana Anda bisa membunuh orang Anda sendiri? Keduanya adalah anggota keluarga Anda. Bagaimana Anda bisa membunuh anggota keluarga Anda? Aku tidak mengerti. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Bab 3154, bahkan lebih menjijikan daripada lubang. Hampir semua orang mengajukan pertanyaan pada saat ini, menanyakan Ye Junlin mengapa dia membunuh, dan mereka semua pura-pura tidak tahu. Ye Junlin melirik penonton dan berkata, berpura-pura tidak tahu, kan? Sepertinya kamu harus membunuh. Bunuh sampai kamu mengakuinya. Ye Junlin mengatakan ini. Wajah nomor satu dan yang lainnya berubah drastis, dan mereka langsung berteriak, Tuan Ye, apa maksudmu? Anda telah membunuh kami berdua. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda pikir kami mudah diganggu? Bunuh. Ye Junlin tidak mengatakan apa-apa. Bunuh tiba-tiba. Puff, puff, puff. Cabang-cabang mati di tangannya seperti pedang yang membuka langit, membunuh mereka sembarangan. Hancurkan dengan kecepatan kilat. Satu persatu jatuh. Tidak peduli apakah mereka dewa atau bukan. Tidak peduli seberapa kuat mereka. Di depan Ye Junlin, itu seperti selembar kertas. Dia tidak bisa menghentikan kekuatan pedang Ye Junlin sama sekali. Dalam sekejap mata, ada ratusan mayat di tanah. Pada saat ini, pada tanggal 1, mereka merespons satu persatu. Ye Junlin, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Ye Junlin, kamu mencari kematian. Berani membunuh di depan kami. Kamu mati. Benar-benar kesal. Dan masing-masing dan semua orang sangat marah. Ye Junlin meraung. Mereka semua menunjukkan wajah aslinya. Mereka harus memakainya sebelumnya. Tapi sekarang Ye Junlin membunuh orang-orang mereka seperti ini. Mereka tidak perlu berdandan. Melihat penampilannya yang panik, Ye Junlin tersenyum. Akhirnya menunjukkan warna aslimu. Sebenarnya, aku lebih menyukai warna aslimu. Caramu bertindak sekarang menjijikkan, bahkan lebih menjijikkan daripada lubang. Sejak Ye Junlin telah mencapai tahap ini, kami tidak akan menyembunyikannya darimu. Kurasa kau sendiri yang mengetahuinya. Benar. Kamilah yang berbohong padamu tentang sumber daya dengan teratai salju berusia 100.000 tahun. Tangan dan masukkan ke dalamnya. Ye Junlin tidak merasa senang ditipu, kan? Bukankah kamu selalu mengaku pandai? Bagaimana kamu bisa ditipu begitu bodoh? No. 7 tertawa liar. Tapi kamu mungkin sudah tahu tentang masalah ini. Tapi jadi apa? Bukankah kamu ditipu oleh kami? Saya telah menggunakan semua sumber daya itu. Hahaha. Ye Junlin telah benar-benar kalah dari kami dalam hal ini. Kami tertipu kamu. Kamu sangat memalukan. Biarkan kamu menjadi lelucon. Ada lelucon yang beredar di antara kita. Siapapun yang melihat cabang pohon mati akan mengatakan teratai salju 100.000 tahun. Lelucon ini adalah kamu. Lainnya tidak menyembunyikannya. Dan mereka semua mengatakan pikiran batin mereka. Ye Junlin hanya menatap mereka dengan tenang dan tidak berbicara. Dia tahu semua ini. Dan kelompok orang ini tidak masuk akal. Tidak bisa mempermalukan mereka sama sekali. Itu sama sekali tidak mempengaruhi keadaan pikirannya. Sebaliknya, orang-orang ini terburu-buru. No. 7 masih merasa itu tidak cukup, dan terus berteriak, dan kami secara terbuka mendukungmu untuk memperingatkan Zanxiong Nation and Hydra. Sebenarnya, kami merencanakannya dengan mereka. Hanya untuk membohongimu. Hahaha, tidak menyangka itu. No. 4 juga tertawa dan berkata, tidak masalah apakah Anda sengaja menipu kami atau tidak.
Tapi kami telah menggunakan semua sumber daya yang telah ditipu baru-baru ini. Itu sebabnya kami menipu Anda. Ketika 04 mengatakan ini, semua orang merasa sangat nyaman. Sebelumnya, saya pikir Ye Junlin tahu tentang penipuan mereka, dan kemudian dengan sengaja membiarkan mereka berbohong. Ye Junlin yang memainkannya berputar-putar. Tapi nomor 4 mengatakan demikian. Terlepas dari apakah itu niat Ye Junlin atau tidak, mereka menggunakan semua sumber daya. Merekalah yang menghasilkan banyak uang. Bagaimanapun, mereka berhasil. Ye Junlin tertipu. Kata-kata 04 membuat semua orang tercengang. Ye Junlin hanya melihat mereka, dan hatinya berbunga-bunga. Bodoh. Satu persatu bodoh sampai ekstrem. Bab 3155, benar-benar merobek wajah. Ye Junlin ingin bertepuk tangan. Masing-masing adalah ide yang murah. Keingintahuan membunuh orang, dan mengambil keuntungan akan membunuh orang juga. Betul sekali. Anda telah menggunakan sumber daya, tetapi ini adalah uang pembelian hidup Anda. Sumber daya diberikan kepada Anda, tetapi hidup Anda adalah milik saya. Sekarang saya sampai pada nama. Jangan katakan itu adil dan tidak adil. Anda berjanji atau tidak? Aturan Ye Junlin saya adalah aturan. Jika Anda menipu dan menggunakan sumber daya saya, Anda harus membayar dengan nyawa Anda. Itu dia. Anda merasa bahwa Anda telah mendapatkannya sekarang, tetapi ketika saya mengambil hidup Anda nanti, sudah terlambat untuk menyesalinya. Ye Junlin mengatur untuk mereka sejak awal bahwa mereka pikir mereka telah mendapatkan sumber daya. Belum lagi sumber daya ini seperti kubis Cina untuk diambil Ye Junlin di mana-mana, tetapi tidak ada yang bisa menyentuhnya. Ini bisnis saya bahwa saya mendapatkan sumber daya ini dengan mudah. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Tetapi jika Anda berbohong kepada saya dan menggunakan sumber daya saya, maka sesuatu pasti akan terjadi. Tetapi kelompok orang ini tenggelam dalam kebahagiaan mereka. Ye Junlin tidak menyangka. Bahkan jika kamu tahu sebelumnya, sekarang kamu pintar tetapi kamu salah. Sumber daya yang diberikan kepada kami sia-sia. Hahaha, bagaimana jika kamu bermain trik lagi? Mulut kita. Hal-hal lain tidak penting. Sumber daya adalah yang paling penting. Jika Anda mendapatkan sumber daya, Anda akan tertipu. Semua orang terus merangsang dan menyindir Ye Junlin. Melihat wajah tenang Ye Junlin, semua orang mengira Ye Junlin menahan diri, tetapi sebenarnya mereka marah. Semua orang bisa melihat ini. Ye Junlin benar-benar sabar. Jadi, mereka dengan panik menyindir Ye Junlin. Aku ingin dia meledak. Melihat Ye Junlin, dia tidak tergerak. Nomor 23 dari 5 orang yang mengundang Ye Junlin mencibir. Ye Junlin, aku harus memberitahumu sesuatu tentang kesemutan di kulit kepalamu. Apakah kamu masih ingat catatan perubahan darah kekaisaran di mana matahari tidak pernah terbenam? Sebenarnya, catatan perubahan darah adalah kami menghancurkannya. Kami mengirim pembunuh tingkat dewa untuk menghancurkannya. Hahaha. Aku tidak menyangka. Kami juga menghancurkannya. Sudah lama terpecahkan. Kita berhasil. Hahaha. Pada saat ini, semua orang yang hadir tertawa terbahak-bahak. Ye Junlin tampak tenang, tetapi juga tersenyum. Aku benar-benar tidak menyangka. Ini sebenarnya kamu. Penampilan Ye Junlin bagi mereka tampak seperti senyuman yang dipaksakan. Dengan paksa menekan amarahnya, dia akan mencapai ambang kemarahan. Tidak hanya itu. Kami juga bergabung dengan Hydra untuk membunuh semua orang yang berani menerima hadiah kedua Anda. Kami semua melakukan yang terbaik untuk mencegah Anda mendetoksifikasi putri Anda. Apakah Anda mengerti bahwa mencegah putri Anda melakukan detoksifikasi dengan cara apapun? Kamu putri kami tidak dapat mendetoksifikasi. Kami memiliki proporsi yang besar. Hahaha. Kami memberikan perintah kematian dari awal. Seluruh organisasi putus asa untuk mencegah putri Anda dari detoksifikasi. Perlawanan yang Anda temui di sepanjang jalan setidaknya sepertiga. Ini dari kami. Tidak menyangka. Pada saat ini, semua orang benar-benar terbagi.
Mengatakan segalanya tentang mencegah atau menipu Ye Junlin lagi dan lagi. Juga, kami telah mengirim seseorang untuk menghentikanmu dari lelang obat ajaib dari dokter sihir Daxia baru-baru ini. Meskipun obat ajaib itu pada akhirnya dicuri secara misterius, tetapi itu tidak jatuh ke tanganmu. Kami dianggap sukses. Aku tidak takut untuk memberitahumu. Kami selalu menjadi orang yang menghentikanmu dari menipumu. Ye Junlin, kamu bodoh. Kamu tidak tahu apa-apa. Semua orang mengatakan semua ini dengan sangat gembira. Ini adalah momen mengungkapkan kebenaran yang paling mereka nantikan. Mereka semua menantikan saat ketika Ye Junlin mengetahui yang sebenarnya. Apakah dia akan menjadi gila? Apa yang akan terlihat seperti? Sekarang waktunya akhirnya tiba. Semua orang yang hadir memandang Ye Junlin. Semua menantikan untuk melihat ekspresi antisipasi di wajahnya. Bab 3156, Kebencian. Apa itu? Maaf mengecewakan semua orang. Ekspresi Ye Junlin tidak berubah. Tenang ke sumur kuno tanpa ombak. Seolah-olah semua yang mereka katakan tidak ada hubungannya dengan dia. Itu sama sekali tidak merangsangnya. Kekecewaan. Bahkan putus asa. Orang-orang tidak melihat apapun yang mereka harapkan sama sekali. Apa maksud Ye Junlin? Konsentrasi begitu baik. Kualitas mental begitu kuat. Setelah mendengar kebenaran, apakah tidak apa-apa? Ini tidak mungkin. Seolah-olah Ye Junlin tahu segalanya sebelumnya. Ini membuat penonton yang menunggu tampak seperti meninju kapas. Mereka mengharapkan Ye Junlin menjadi gila saat ini. Ye Junlin, cepatlah menjadi gila. Hati mereka akan meledak dan menjadi gila. Bahkan 5 pengambil keputusan yang tersisa menjadi gila. Apa yang telah terjadi? Mengapa Ye Junlin begitu tenang? Apakah dia ditekan? Atau alasan lain? Setelah mendengar kebenaran, tidak ada reaksi sama sekali. Ini tidak mungkin. Apa alasannya? Semua orang menjadi gila. Ye Junlin terlalu mampu melemparkan mentalitas orang. Sejak awal, Ye Junlin dengan panik melemparkan mentalitas mereka. No. Satu bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Ye Junlin, kamu benar-benar bodoh. Kamu mungkin tidak menyangka. Terakhir kali, 6 kepala Hydra mengelilingi kami dengan 5.000 dewa. Sejak itu, kami telah berlindung di Hydra. Kami adalah orang-orang Hydra. Dan kami adalah orang-orang dari negara beruang perang. Ye Junlin segera bertanya, kalau begitu kamu tidak akan membalas dendam. Semua orang yang hadir harus memiliki perseteruan berdarah dengan Hydra, kan? Berlindung denganmu, musuhmu. Kata-kata Ye Junlin membuat semua orang terdiam. Banyak orang masih ditikam dan menundukkan kepala dan tidak berbicara. Bahkan jika dia sekarang adalah antek Hydra. Tapi dia masih khawatir. Masih malu untuk disebutkan sekarang. Namun, beberapa orang berkulit tebal dan menganggap ini sebagai telinga yang tuli. Kebencian terhadap Hydra. Apa itu? Pada saat ini, no. Satu berkata, jadi aku bilang kamu bodoh. Atau orang yang masih mencari balas dendam pada Hydra itu bodoh. Mereka semua idiot. Seberapa kuat negara beruang perang yang didukung Hydra. Sekarang, beraninya kamu membalas dendam dari mereka. 100.000 dewa, itu hanya data yang diberitahukan oleh negara beruang perang. Data sebenarnya jauh lebih dibesar-besarkan. Dan dewa super juga telah berhasil. Standar minimum super dewa adalah satu musuh 500 dewa biasa. Tuhan tahu kekuatan tempur seperti apa yang bisa dicapai dewa super mereka. Diperkirakan dewa super manapun yang keluar secara acak tidak akan menjadi masalah. Aku benar-benar berpikir kamu bisa membalas dendam, kan? Aku bilang, bahkan jika seluruh dunia bersatu, itu tidak bisa bertarung. Ye Junlin hanya mencibir pada mereka dan tidak berbicara. Benci adalah kebencian, tetapi Anda harus menyelamatkan hidup Anda. Bagaimana Anda bisa membalas dendam jika Anda tidak memiliki kehidupan? Hydra pasti musuh kita, tapi kita tidak bisa membalas dendam untuk saat ini. Kita membalas dendam di tikungan. Jadilah antek Hydra dulu,
dan tunggu kesempatan untuk membalaskan dendam mereka. Kata kebenaran No. Satu tegas. Yang lain bergema. Ya, kami membalas dendam di tikungan. Kami semua berpura-pura berlindung di Hydra. Mari kita simpan kekuatan kita dulu. Ketika kita menemukan kesempatan, kita pasti akan membalas dendam. 5 orang yang mengundang Ye Junlin juga berpura-pura. Kita harus membalas 7.000 orang di No. 8. Mereka dibunuh secara brutal oleh orang-orang Hydra untuk melindungi kita hari itu. Kami ingat pembalasan ini. Kami pasti akan membalasnya. Mendengar ini kemudian, Ye Junlin dan yang lainnya tiba-tiba tertawa. Hahaha. Satu persatu tertawa terbahak-bahak. Ini membuat sekelompok orang sangat bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Ye Junlin, mengapa mereka tertawa begitu liar? Senyuman itu terlihat sinis. Apa yang telah terjadi? Bab 3157. Bukankah ini orang gila? Sudah waktunya untuk berhenti berakting. Ye Junlin berteriak tak berdaya. Apakah kamu benar-benar berpikir kami tidak tahu bagaimana 7.000 orang itu mati? Mereka dipimpin oleh No. 8. Mereka juga sekelompok orang yang bertekad membalas dendam terhadap Hydra. Tapi mereka tidak dibunuh oleh Hydra. Tapi itu dibunuh olehmu. Jangan pikir aku tidak tahu. Ketika Hydra memintamu untuk menunjukkan kesetiaanmu, itu untuk membiarkanmu membunuh 7.000 dari No. 8. Bagaimana? Bagaimana caranya? Kamu tahu. Yuki segera berseru. Dia menatap Ye Junlin dengan tidak percaya. Jika Ye Junlin tahu tentang hal-hal lain, mereka akan mengenalinya. Tapi apakah dia tahu tentang ini? Inilah yang terjadi pada mereka dan Hydra, yang sangat rahasia. Tidak ada yang tahu. Bagaimana Ye Junlin tahu? Semua orang memandang Ye Junlin dengan ngeri. Ye Junlin melihat keraguan mereka. Dia tersenyum dan berkata, sebenarnya, aku tahu semua yang kamu katakan tadi. Termasuk penghancuran catatan pertukaran darah. Kalian semua menyerang putriku untuk mendetoksifikasi hal-hal ini. Aku tahu segalanya. Ye Junlin berkata itu pernyataan yang meremehkan. Tetapi itu dapat memicu gelombang besar di hati semua orang. Dipahami. Semuanya sudah jelas. Mengapa dia tidak bereaksi setelah mengatakan yang sebenarnya? Aku mengerti sekarang. Dia tidak tahu segalanya. Kebenaran yang mereka katakan sudah diketahui sejak dini. Bagaimana Anda mengejutkan orang? Kamu semua tahu. No. 7 memandang Ye Junlin dengan gemetar. Semua orang menjadi gila. Ye Junlin tahu segalanya. Menakjubkan. Ye Junlin tersenyum. Mengapa kamu menganggapku bodoh? Aku tidak tahu. Bisakah kamu menipuku dengan karakter sepertimu? Pada saat ini, semua orang mengerti bahwa Ye Junlin benar-benar tahu. Tidak. Kami punya banyak pertanyaan. Nomor 1 menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Nomor 4 adalah yang pertama bertanya. Pertama-tama, Anda berjanji untuk mengirim semua sumber daya. Mengapa butuh 4 atau 5 hari? Masuk akal jika Anda tahu segalanya. Anda hanya akan segera datang. Mengapa menunggu begitu lama? Begitu pertanyaan ini keluar, semua orang memandang Ye Junlin. Sangat sederhana. Aku sedang menunggu selesainya rencana Dewa Super Kerajaan Beruang Perang. Ye Junlin berkata ringan. Tunggu sampai rencana mereka selesai. Semua orang tampak tidak percaya. Kenapa ini? Bukankah seharusnya lebih awal untuk membalas dendam? Mengapa menunggu sampai rencana Dewa Super mereka selesai? Apakah ini bahkan balas dendam? Pemikiran logis tidak bisa dipahami. Ye Junlin tersenyum dan berkata, mereka harus lebih kuat. Kalau tidak aku akan terlalu membosankan ketika aku datang ke pintu. Terlalu lemah tidak ada artinya. Aku akan membunuhnya dengan santai. Gila. Semua orang melihat orang gila. Ada juga yang tidak suka musuh terlalu lemah, dan menunggu musuh menjadi kuat. Bukankah itu orang gila? Terlepas dari apakah Ye Junlin memiliki kekuatan untuk melakukan ini. Tapi keberanian ini saja sudah cukup mengejutkan.
Ye Junlin jelas merupakan orang pertama yang begitu provokatif di hadapan Zanxiong Nation. Semua orang terkejut. Dr. Dark tersenyum. Saya tidak menyangka. Itu sebabnya kami menunggu selama 4 atau 5 hari. Nomor 5 juga bertanya. Karena Anda tahu segalanya. Anda sudah tahu bahwa kami berbohong kepada Anda. Dan kami menghancurkan pertukaran darah. Rekam. Baru-baru ini, ketika kami berbohong kepada Anda berulang kali, mengapa Anda masih menemani kami untuk bertindak? Bertindak bersama kami bukanlah kuncinya. Kuncinya adalah begitu banyak sumber daya yang diberikan kepada kami. Bahkan jika sumber daya itu tidak berharga di matamu, tapi aku tidak akan memberikannya kepada seseorang yang menipumu untuk apa-apa, kan? Pertanyaan ini adalah apa yang semua orang ingin tahu. Kerumunan berkumpul di sekitar. Sekarang mereka percaya benar-benar ada yang salah dengan ini. Ini tidak sesederhana itu. Akhirnya sampai pada intinya. Ye Junlin tersenyum. Bab 3158. Apakah lebih dari 1000 dewa itu banyak? Itu karena sumber daya ini adalah uang pembelian hidup Anda. Anda mengambil sumber daya saya, yang berarti Anda memberi saya hidup Anda. Saya di sini untuk mengambil hidup saya sekarang. Ye Junlin mengatakan ini. Seluruh tempat benar-benar meledak. 3 kata uang yang membeli kehidupan itu seperti bom. Kulit kepala semua orang mati rasa pada saat ini, dan udara dingin menyerang seluruh tubuh. Tidak ada yang mengira bahwa sumber daya ini diberikan dengan sia-sia, dan ternyata itu adalah uang untuk membeli kehidupan. Ekspresi yang mereka harapkan akan terlihat di wajah Ye Junlin ternyata semuanya ada di wajah mereka. Ye Junlin, kamu telah menipu kami, tapi apa? Apakah racun putrimu masih tidak bisa dipisahkan? Selanjutnya, racun putrimu masih tidak bisa dipisahkan. Setelah Hydra keluar, dia akan tetap untukmu. Don, jangan pikirkan racun putrimu. Sekelompok orang yang putus asa berteriak pada Ye Junlin. Mereka hanya ingin mendapatkan wajah kembali. Kalau begitu aku akan memberitahumu berita sedih. Junjun keluar. Teriak Ye Junlin. Pada saat ini, Junjun di pesawat di belakang mereka keluar. Ini. Apa? Ini. Mustahil. Mustahil. Aku tidak percaya. Setelah melihat Junjun, semua orang tercengang. Setelah melihat Junjun, mereka terkejut menemukan bahwa Junjun baik-baik saja. Di mana tanda-tanda keracunan di sini? Tidak ada jejak sama sekali. Itu pasti tidak bisa dipalsukan. Racunnya benar-benar terpecahkan. Teriak seseorang. Semua orang di pulau itu akan meledak. Putri Ye Junlin benar-benar berhasil dalam detoksifikasi. Bagaimana Anda menyingkirkan racun ini? Tidak percaya. Semua orang tidak percaya. Juga tidak dapat diterima. Ini sangat mengejutkan. Apakah Putri Ye Junlin didetoksifikasi? Bukannya mereka melebih-lebihkan. Mereka percaya bahwa jika Hydra tahu, itu akan lebih mengejutkan daripada mereka. Seperti yang kamu lihat, racun putriku sudah sembuh. Jadi aku tidak perlu khawatir. Ye Junlin tertawa. Kamu. Bagaimana kamu melakukannya? Bagaimana kamu menghilangkan setengah dari racun itu? Bahkan jika itu setengah dari racun, tidak mudah untuk menghilangkannya. Nomor 1 memandang Ye Junlin dengan tidak percaya. Ye Junlin tersenyum. Kalau begitu aku akan memberitahumu berita sedih. Ingat obat ajaib Yan Zhangsheng. Bukankah itu dirampok? Yah, aku mencurinya. Lalu aku mendetoksifikasi putriku. Boom. Pada saat ini, no. Satu dan yang lainnya disambar petir, dan mereka hampir pingsan. Sebenarnya, itu jelas suatu hal. Akibatnya, mereka dipukul 2 kali berturut-turut. Kedua kali mereka tidak bisa menerimanya. Ternyata Ye Junlin yang mengendalikan segalanya di balik layar. Dia adalah tuannya. Oke, aku sudah cukup. Aku akan mulai. Junjun, kembali dulu. Kamu tidak bisa melihat gambar ini. Mendengar kata-kata Ye Junlin, Junjun berbalik dan pergi. Aku akan menggunakan cabang mati ini untuk membunuh kalian semua. Jangan khawatir, itu akan sangat cepat.
tidak akan sakit sama sekali. Ye Junlin memegang cabang yang mati dan hendak memulai. Pada saat ini, No. 1 tiba-tiba terbakar. Dia memelototi Ye Junlin dan berteriak, "Bagaimana jika semuanya adalah rencanamu, Ye Junlin? Bagaimana jika kamu mengendalikan semuanya? Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa kamu dapat membunuh kita semua dengan kamu dan beberapa orang ini? Benar kan?" "Ya. Tidak mungkin Ye Junlin membunuh kita semua. Kita sudah memiliki ribuan dewa. Masih ada ratusan ribu tuan. Apa yang akan kamu bunuh?" Pada saat-saat terakhir, mereka semua bereaksi untuk memiliki pertempuran terakhir dengan Ye Junlin. Saat itulah mereka bereaksi. Ribuan dari mereka tidak berbicara. Baru-baru ini, dengan bantuan sejumlah besar sumber daya dari Ye Junlin, jumlah dewa telah lama terlampaui. Para dewa sekarang 1600. Ada ribuan dewa dengan kekuatan tempur. Dengan begitu banyak orang kuat, mereka tidak takut. Lagi pula, tidak ada 5000 dewa di belakang Ye Junlin. Mereka takut pada Hydra, tapi tidak dengan Ye Junlin. Benarkah? Apakah lebih dari 1000 dewa itu banyak? Bab 3159, lalu aku akan membunuhmu. Ye Junlin bertanya dengan cemberut. Dr. Dark dan yang lainnya bekerja sama dan berkata, "Ya. Apakah lebih dari 1000 dewa banyak? Jika ini adalah tahap awal pemulihan aura, lebih dari 1000 dewa akan menjadi yang kedua setelah kerajaan beruang perang." Pada saat itu, Daxia bahkan tidak memiliki dewa. Lebih dari 1000 dewa secara alami sangat banyak sehingga kulit kepala kesemutan. Tapi bagaimana dengan sekarang? Yang paling banyak disebutkan adalah para dewa. Daxia juga punya banyak. Lebih banyak kerajaan beruang perang. Tetapi poin kuncinya adalah Ye Junlin membunuh banyak dewa. Belum lagi sebelumnya. Itu adalah penghancuran penjaga malam baru-baru ini. Semua dewa, yang dengan mudah dibunuh oleh Ye Junlin. Ada lebih dari 1000 dewa di negara bintang, serta peralatan dewa yang cocok. Kekuatan tempurnya setara dengan lebih dari 3000 dewa. Bukankah Ye Junlin baru saja membunuhnya? 1000 dewa adalah kentut. Faktanya, apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa bahkan jika ratusan ribu orang di organisasi ini adalah dewa, lalu apa? Aku, Ye Junlin, masih membunuh dengan pedang di tanganku. 1000 dewa saja tampak seperti lelucon di pihak Ye Junlin. Akan memalukan untuk mengatakan sesuatu seperti 1000 dewa. 1000 dewa masih berani menyebutkannya di luar. Ingin wajah. Belum melihat dunia. Dr. Dark dan yang lainnya memandang orang-orang ini seperti orang bodoh. Ternyata sekelompok pria yang belum pernah melihat dunia. Berani mengatakan apapun. Namun, di mata orang-orang ini di nomor 1, lebih dari 1000 dewa sudah cukup. Belum lagi ada lebih dari 100.000 orang kuat. Dengan Ye Junlin, bagaimana orang-orang ini bisa dibandingkan dengan mereka? Kecuali itu adalah dewa super. Tapi dewa super, bahkan kerajaan beruang perang yang menciptakannya. Di mana lagi ada dewa super? Untuk berurusan dengan 100 dewa biasa sedikit lebih kuat sudah melawan langit. Hanya dewa super yang bisa berurusan dengan 500 dewa biasa. Terlebih lagi, mereka memiliki lebih dari 1600 dewa dan begitu banyak tuan. Setidaknya 4 atau 5 dewa super. Hanya orang-orang seperti Ye Junlin. Bisakah itu dibandingkan dengan 4 atau 5 dewa super? Apa yang harus bertarung dengannya? Dengan urutan 0. 1. Lebih dari 1000 dewa bergegas ke depan, mengepung Ye Junlin dan rombongannya. Ratusan ribu pria kuat di belakang mereka juga mengambil langkah maju, dan momentum mereka mengguncang langit. Suara ini saja bisa menakuti orang sampai mati. Ye Junlin adalah orang yang memaksa kami. Awalnya, kami ingin bermain denganmu. Kami ingin mendukungmu, tetapi kamu tidak menghargainya. Maka kami harus tulus. Bicaralah. Aku akan mengampunimu. Kalau tidak, aku akan membunuh semua orang di sekitarmu dulu. Termasuk putrimu. Bagaimana jika dia menghilangkan racunnya? Kami akan tetap membunuhnya. 0. 1 mulai mengancam.
Dibandingkan dengan berurusan dengan Ye Junlin, mereka berharap untuk mendapatkan sumber daya Ye Junlin. Setelah sumber daya, singkirkan Ye Junlin, sehingga Anda dapat mengklaim kredit dengan Hydra. Membunuh dua burung dengan satu batu. Ye Junlin hanya memiliki satu kesempatan, menukar sumber daya untuk hidup mereka. Nomor 1 menatap Ye Junlin dan berkata. 5 orang yang mengundang Ye Junlin bahkan menatap Ye Junlin. Ye Junlin, kami sebenarnya telah menahanmu untuk waktu yang lama. Ini adalah pertama kalinya kami mengundangmu mati. Kamu sangat kuat sehingga kamu langsung mengalahkan kami. Dalam nada ini, kami telah bertahan sampai sekarang. Sekarang kita semua adalah dewa, dan kita lebih kuat dari dewa biasa. Hari ini akan menjadi waktu terbaik bagi kita untuk membalas dendam. Ye Junlin buru-buru menyerahkan semua sumber daya dan menceritakan rahasia, agar tidak menderita darah dan daging. Penderitaan. Kelimanya mulai mengancam dan memperingatkan Ye Junlin. Beberapa orang bahkan tidak bisa menolak. Benarkah? Sangat membenciku. Maka aku akan membunuh kalian semua. Kali ini, Ye Junlin tidak lagi mengusir mereka begitu saja. Pertama kali mereka datang untuk mengundang, mereka masih dengan tulus membalas dendam untuk Hydra. Ye Junlin memiliki paling banyak pelajaran. Tapi sekarang berbeda. Lalu Ye Junlin akan membunuh mereka. Bab 3160, Ye Junlin menggila. Ketika mereka mendengar kata-kata Ye Junlin, mereka pikir itu konyol. Membunuh mereka. Apakah Anda memiliki kemampuan ini? Sebelum nomor 2 dan nomor 3 tidak memperhatikan, mereka berhasil diserang oleh Ye Junlin. Sekarang mereka sepenuhnya siap, dan ada lebih dari 1000 dewa yang bertanggung jawab. Apa yang Ye Junlin lakukan untuk membunuh mereka? Kalau begitu coba bunuh yang lain. Ye Junlin muncul tepat di depannya begitu kata-kata no. 23 keluar. Kecepatan ini di luar kognisi mereka. Teleportasi. Langsung muncul di mana saja dia ingin muncul. Tidak ada konsep waktu. Tidak ada yang bisa bereaksi. Cabang mati di tangan Ye Junlin menembus tenggorokan No. 23 dengan ganas. Sebuah panah berdarah ditembakkan dengan ganas. Cepat. Terlalu cepat. Bahkan tenggorokan No. 23 masih menggeliat. Itu dia yang berbicara. Tenggorokannya bergerak, tetapi langsung tertusuk, dan suaranya tidak keluar. Pada saat itu dia mati. Ekspresi wajahnya masih meremehkan, karena dia tidak percaya bahwa Ye Junlin bisa melakukannya pada mereka. Namun ini baru permulaan. Puff. Setelah cabang yang mati menembus No. 23, ia langsung melesat. Hei! Cabang-cabang yang mati seperti pedang tajam yang mengeluarkan gelombang udara. Itu benar-benar melewati tenggorokan 4 orang yang tersisa No. 29 dan No. 33 sekaligus. Pembunuhan instan. Bunuh 4 orang sekaligus. Bahkan, dengan tambahan nomor 23, 5 orang langsung tewas dalam satu waktu. Lagi pula, waktunya sangat cepat sehingga tidak ada celah sama sekali. Bahkan setelah menembus tenggorokan 4 lainnya, kesadaran keempatnya tetap ada. Namun mereka merasa terpisah secara fisik. Ekspresi luar biasa muncul di wajah keempatnya. Seolah mengatakan, apakah mereka mati? Terkejut. Kali ini semua orang benar-benar terpana. Jika dikatakan bahwa membunuh No. 2 dan No. 3 sebelumnya adalah serangan diam-diam. Jadi sekarang sedang dilakukan di depan mereka semua. Langsung membunuh 5 orang di depan lebih dari 1000 dewa. Poin kuncinya adalah bahwa kelima orang ini juga dijaga sepenuhnya, dan mereka semua adalah dewa. Sangat mudah untuk membunuh. Ini sangat mengejutkan. Ye Junlin benar-benar hancur. Bunuh. Ye Junlin sudah mulai membunuh. Jangan pernah memberi mereka kesempatan. Memegang cabang mati, dia mulai membantai para dewa di depannya. Faktanya, selama Ye Junlin mau, dia bisa menghancurkan semua orang yang hadir. Namun, dia mengatakan sebelumnya bahwa dia akan menggunakan cabang mati ini untuk menembus kelompok orang ini satu persatu.
maka secara alami tidak akan ada cara lain untuk membunuh orang-orang ini. Uci, uci, uci. Ye Junlin seperti dewa iblis yang tak terkalahkan, bergegas ke kelompok musuh dan memulai pembantaian. Apa perbedaan antara dewa-dewa ini dan orang-orang biasa? Ini persis sama untuk Ye Junlin. Mereka semua terbunuh dengan satu pedang. Dan para dewa ini tidak bisa bereaksi sama sekali. Jadi mereka dibunuh oleh Ye Junlin. Belum lagi melawan. Akhirnya, 5 pengambil keputusan di nomor 1 bereaksi. Tapi pembantaian sudah dimulai. Ada mayat di mana-mana di depan mereka. Dalam sekejap, 4 atau 500 orang telah jatuh. Dan mereka semua adalah dewa. Menghancurkan. Benar-benar hancur. Membunuh 4 atau 500 dewa dalam sekejap. Bukankah Ye Junlin adalah dewa super? Kuncinya adalah dia bisa terus membunuh. Ini bukan dewa super yang cukup untuk melewati batas. Ini adalah dewa super yang mengerikan. Menghancurkan. Benar-benar hancur. Jangan melihat berapa banyak orang yang ada di pihak mereka. Tapi menghadapi Ye Junlin sendirian, semua orang terkejut. Napas lagi, dan ratusan dewa jatuh. Cabang mati di tangan Ye Junlin benar-benar sebanding dengan senjata sihir. Cukup tak terbendung. Berhenti. Pak Ye, hentikan. Mari kita bahas. Salah paham. Ini semua salah paham. Nomor 1 menjadi cemas dan berteriak panik. Jika Anda bertarung lagi, semua dewa akan hilang. Bisakah dia terburu-buru? Dan semua orang mengerti bahwa Ye Junlin tidak terkalahkan. Setidaknya bukan apa yang bisa mereka provokasi. Bersambung.